Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 184 yang mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Yang artinya dan terhadap orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka ia membayar fidyah dengan memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Lalu timbul pertanyaan di sini, siapakah ini maksud orang-orang yang tidak mampu itu? Bagaimana kalau orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa itu adalah orang tua? Orang tua tentunya orang tua jompo, orang tua yang tidak mampu melaksanakan puasa. Apakah boleh ia berbuka? Lalu bagaimana hukumnya yang ada pada mereka? Adapun as-syekhul fani, disebut dengan as-syekhul fani, yaitu orang tua jompo itu boleh dia untuk berbuka. Orang tua jompo itu boleh dia berbuka wala qada'a alaihi, dan tidak wajib untuk mengqada puasanya. Sebab dia tidak mungkin ada kesempatan untuk bisa mengqada puasanya karena dia sudah tua. Kalau misalkan tahun ini saja dia tidak mampu untuk berpuasa, tidak mungkin tahun depan dia akan semakin mampu untuk melaksanakan puasa. Justru lalu timbul pertanyaan lagi, apakah ketika dia tidak melaksanakan puasa, apakah dia perlu membayar fidyah karena dia berbuka itu? Nah, di sini ada dua kaul ulama, ya. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang tua yang jumpo tidak mampu untuk melaksanakan puasa, ia boleh untuk berbuka dan tidak perlu mengqada dan tidak perlu membayar fidyah karena dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena tuanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya, atau di atas kemampuannya. Allah tidak membebankan seorang di atas kemampuannya. Sehingga orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa boleh ia berbuka, tidak perlu mengqada dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Ini kaul yang pertama. Dan ini juga salah satu di antara dua kaul Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua, wahwa syahih. Nah, ini adalah kaul yang syahih nih, yang paling benar, disebabkan karena aktsarul ulama wa ilaihi aktsarul ulama. Karena banyak ulama mengambil hukum dengan pendapat yang kedua, yakni boleh ia hukumnya berbuka, tidak wajib mengqada, akan tetapi wajib dia membayar fidyah, yakni dengan cara memberikan makan setiap hari itu satu orang miskin. Ia berikan makan, misalkan hari ini dia tidak berpuasa, maka hari ini pun dia memberikan makan terhadap satu orang miskin sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa itu. Misalkan dia tidak berpuasa 15 hari, ya 15 hari. Seperti ini pula yang dilakukan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas menafsirkan kata-kata firman Allah mengatakan walal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa itu wajib memberikan fidyah terhadap orang-orang miskin. Artinya bahwa ketika dia tidak mampu, maka wajib untuk boleh dia berbuka puasa dan tapi wajib untuk membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah, yakni dengan memberikan makan terhadap 60 orang miskin. Begitupun yang dilakukan oleh Sayyidina Anas. Ya, begitupun yang dilakukan oleh Sayyidina Anas ketika Sayyidina Anas sudah mencapai usia sangat tua sekali, beliau pun tidak berpuasa dan bahkan beliau menyediakan makanan untuk 30 orang miskin. Sehingga setiap boleh dalam sehari itu langsung boleh 30 sekalian, boleh 30 paket makanan untuk 30 orang miskin boleh sekalian. Boleh juga setiap hari kita berikan.
agar ada yang dipakai berbuka oleh orang-orang miskin. Nah, kepada mereka lah diberikan. Nah, dalam hal ini juga disamakan hukum yang berlaku terhadap wanita yang hamil dan menyusui. Namun dalam hal ini, kalau hukum yang ada padanya ini berbagai macam pendapat ulama. Bahkan banyak sekali ikhtilaf para ulama mengenai wanita yang menyusui dan wanita yang hamil. Keduanya, yang pertama mengatakan keduanya boleh berpuasa. Boleh berpuasa dan keduanya wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah. Itu kaul yang pertama. Kaul yang kedua juga ada mengatakan bahwa boleh dia tidak berpuasa, tidak wajib dia mengqadha dan tidak wajib dia membayar fidyah. Ini pendapat yang kedua. Lalu pendapat yang ketiga juga ada yang mengatakan bahwa boleh keduanya tidak berpuasa, dia wajib membayar fidyah tapi tidak wajib mengqadha. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan boleh dia tidak berpuasa, tidak wajib membayar fidyah tapi wajib mengqadha. Nah, wajib mengqadha. Dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwa boleh keduanya tidak berpuasa, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib pula membayar fidyah. Jadi ikhtilaf ulama dalam hal ini. Sehingga mana yang menurut kita yang kita yakini itulah yang kita laksanakan. Yang pasti bahwa tentu semua itu berdasarkan dari firman Allah mengatakan walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa maka boleh ia berbuka, namun dia memberikan fidyah dengan cara memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Apa yang harus diberikan? Jadi yang harus diberikan adalah makanan pokok. Misalkan makanan pokok kita beras, ya beras. Sama bila perlu selengkapnya, lauknya juga. Jadi kira-kira kalau dia berbuka puasa ada nasinya, ada lauknya yang bisa dipakai untuk satu keluarga orang miskin. Itu yang diberikan kepada sebagai ganti untuk orang tua yang tidak atau orang yang menyusui dan orang-orang yang hamil yang tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Itu ya. Kalau roti makanan kita, roti yang kita kasih. Tergantung dari makanan yang kita makan. Sehingga hal ini bisa mengganti puasa yang tidak kita lakukan.